Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ainur Rahma dengan NIM 32119111 akan mempresentasikan mengenai reaksi-reaksi yang ada di dalam kimia organik. Reaksi yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu reaksi SN1, SN2, yang kedua ada reaksi S1 dan E2, dan yang ketiga adalah reaksi adisi. Untuk reaksi yang pertama yaitu reaksi SN1 dan SN2, di mana SN1 dan SN2 ini merupakan singkatan yang populer bagi reaksi substitusi nukleofilik dan elektrofilik. Substitusi nukleofilik adalah reaksi dari donor pasang elektron, sedangkan yang satunya elektrofilik adalah akseptor pasangan elektron. Nah, reaksi substitusi nukleofilik ini terdiri dari 2 mekanisme yang kita kenal sebagai mekanisme reaksi substitusi SN1 dan SN2. Mekanisme reaksi SN1 adalah proses substitusi di mana prosesnya meliputi 2 tahap, sedangkan mekanisme reaksi SN2 hanya terdiri dari 1 tahap. Reaksi SN1 hanya akan terjadi pada alkil halida jika karbon tersier dan nukleofil lemah, maka akan mengalami reaksi SN1. Nukleofil yang dapat menyerang merupakan nukleofil basa lemah seperti H2O dan CH3CH2OH. Mekanisme reaksi SN1 ini dinamakan reaksi SN1 karena unimolekul, di mana meliputi proses ionisasi awal substrat yang mengandung gugus pergi atau gugus lepas dan membentuk karbokation, kemudian diikuti oleh reaksi dengan nukleofil. Mekanisme reaksi SN1 ialah proses substitusi di mana prosesnya meliputi 2 tahap. Pada tahap pertama, ikatan pada substrat yaitu ikatan antara karbon dan halogen akan putus sehingga terbentuklah karbokation dan gugus pergi atau gugus lepas. Nah, di proses tahap pertama ini reaksinya berjalan secara lambat. Untuk tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk sehingga pada tahap ini berlangsung secara cepat. Di tahap yang ketiga ini hanya terjadi bila nukleofilnya merupakan senyawa netral atau pelarut. Untuk reaksi SN2 hanya akan terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Yang SN1 tadi kan tersier, yang ini alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini terjadi dengan adanya serangan nukleofilik sederhana, nukleofil ke karbon yang elektrofilik. Pada mekanisme SN2 berlangsung cepat reaksinya karena alkil yang digunakan adalah primer dan pelarutnya adalah ion hidroksida. Pada mekanisme reaksi SN2, substitusi bimolekul melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang mengandung gugus lepas. Mekanisme reaksi SN2 ini prosesnya hanya 1 tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Pada mekanisme reaksi SN2 ini akan lebih cepat bila gugus alkil pada substratnya berupa primer. Kalau gugus alkilnya itu tersier, maka reaksinya berjalan lambat. Yang kedua merupakan mekanisme reaksi S1 dan E2, di mana E ini merupakan eliminasi, yang artinya pelepasan atau penghilangan. Reaksi eliminasi dapat dianggap kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi sering digunakan untuk membuat senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada senyawa metanol direaksikan dengan asam kuat yaitu H2SO4 menghasilkan metena, yaitu senyawa dari jenis alkena. Kemudian apa itu reaksi S1 dan E2? Reaksi 1 langkah atau 1 tahap disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi 2 langkah disebut dengan reaksi S1. Untuk reaksi S1 ini reaksi eliminasi di mana suatu karbokation dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada mekanisme S1 ada 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 atau pertama ini disebut sebagai tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi S1 yang khas menunjukkan
kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Untuk tahap kedua, dalam tahap 2 reaksi eliminasi, basa ini merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan yang positif. Karbon ini mengalami rehibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Untuk reaksi E2 disebut sebagai eliminasi bimolekular, di mana reaksi eliminasi alkil halida ini yang paling berguna. Reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH dan OR dan pada temperatur yang tinggi. Pada reaksi E2 akan terjadi seperti ini, basa membentuk ikatan dengan hidrogen, elektron-elektron dari CH-nya membentuk ikatan pi. Yang ketiga, brom bersama sepasang elektronnya akan meninggalkan ikatan sigma CBr. Berikut adalah contoh dari reaksi eliminasi E2. Dalam reaksi E2, seperti dalam reaksi E1, alkil halida tersier bereaksi paling cepat dan alkil halida primer paling lambat. Bila diolah dengan suatu basa, alkil halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi sehingga sedikit alkena yang terbentuk. Untuk reaksi yang terakhir adalah reaksi adisi, di mana reaksi adisi ini merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap, atau dengan kata lain, reaksi adisi merupakan pemutusan ikatan rangkap. Pada reaksi adisi ini tidak terjadi pada alkana golongan hidrokarbon jenuh karena alkana tidak punya ikatan rangkap. Pada reaksi adisi terjadi hal-hal sebagai berikut. Ada atom atau gugus yang ditambahkan pada suatu molekul. Tidak ada bagian dari molekul tersebut yang hilang atau digantikan. Dan yang ketiga, hanya terjadi pada senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Berarti reaksi adisi tidak dapat dilakukan pada ikatan rangkap 1 atau alkana. Berikut adalah contoh dari reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Pada alkena ada 3 metilpentena menjadi 2,3 dikloro 3 metilpentana. Terjadi tahapannya hanya satu dikarenakan pemutusan ikatan rangkapnya dari rangkap 2 ke rangkap 1, jadi satu kali. Untuk yang kedua ada reaksi adisi pada alkuna, di mana reaksi adisi pada alkuna ini terjadi 2 tahap. Tahap pertama, satu ikatan rangkap 3-nya putus menghasilkan senyawa alkena, kemudian senyawa alkena diputus lagi berubah menjadi ikatan alkana. Oleh karena itu, jumlah halogen yang dibutuhkan untuk mengadisi satu buah molekul alkuna adalah 2 buah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai reaksi kimia organik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.